Silakan kita berdosa selama 80 tahun. Sisa kita nanti puasa 3 hari di bulan Rajab, maka terampunilah dosa-dosa kita. Hadis ini nyata-nyata bertentangan dengan hadis-hadis lainnya, bertentangan dengan dalil-dalil lainnya, ayat-ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya. Maka hadis ini termasuk hadis dhaif, palsu, berlebihan, lebay. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya untuk berlangganan dengan channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Salatan wa salaman ala rasulillahil karim, imamil muttaqin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab. Apa keistimewaan bulan Rajab? Banyak. Karena baginda Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Makanya bulan Rajab ini bersejarah. Di bulan Rajab ini baiknya juga kita melaksanakan puasa. Ingat, jangan sampai kita terkecoh dengan hadis-hadis dhaif yang tidak jelas sanadnya, tidak jelas sumbernya. Ya mungkin hadis-hadis itu hadis palsu. Apalagi ada yang mengatakan man shoma fi yaumi Rajab salasa yaumi. Siapa yang berpuasa di bulan Rajab, ya, fi syahri Rajab, di bulan Rajab, salasa yaumi, 3 hari, maka Allah ampuni dosanya di 80 tahun. Wow, guys. Silakan kita berdosa selama 80 tahun. Sisa kita nanti puasa 3 hari di bulan Rajab, maka terampunilah dosa-dosa kita. Hadis ini nyata-nyata bertentangan dengan hadis-hadis lainnya, bertentangan dengan dalil-dalil lainnya, ayat-ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya. Maka hadis ini termasuk hadis dhaif, palsu, berlebihan, lebay. Jadi itu, perhatikan juga. Silakan berpuasa di bulan Rajab, tidak ada masalah. Yang masalah kalau kita mengatakan hal seperti demikian, itu mampu menjadikan dosa-dosa kita selama 80 tahun ini terhapuskan. Itu tidak ada ya. Itu hadis PHP, pemberi harapan palsu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya melakukan perjalanan jadi agak goyang-goyang ini saya ini. Yang terkecil debur Indonesia. Ada lagi pertanyaan dari hamba Allah, ya, dari sahabat-sahabat yang mengatakan, Ustadz, apakah di bulan Rajab ini boleh kita berdoa? Katanya ada hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, diselamatkan di bulan Rajab, disampaikan nantinya hingga bulan Ramadan. Itu bukan hadis, tapi itu doa, ya, itu permohonan, ya. Banyak mengatakan itu hadis, sesungguhnya itu, ya, tidak jelas juga sanadnya. Jadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jadi bagus, doa itu bagus. Minta, bermohon kepada Allah. Udhuni astajib lakum, berdoalah kepadaku kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan ijabah doamu. Jadi minta kepada Allah, jangan minta kepada kayu, minta kepada batu, apalagi minta kepada hantu. Hati-hati ya. Jadi silahkan berdoa. Yang salah kalau kau baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa makan, guys. Bukan doa masuk bulan Rajab ya. Doa bulan Rajab itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Insyaallah, mudah-mudahan doa ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini senantiasa memberikan kita umur yang panjang. Allah berikan umur yang panjang, Allah angkat penyakit, Allah angkat wabah, fitnah yang sedang beredar. Apalagi ini kita dengar mau masuk di saat bulan Ramadan tiba, baru mau datang ya. Ini kayaknya datang-datangan atau cacing-cacingan ya. Yang mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari fitnah tersebut, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam, apakah ini ada sebuah konspirasi di baliknya atau tidak? Yang jelasnya tempatmu berserah diri hanya kepada Allah. Tawakkal ala Allah, maka bertawakkallah kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Apalagi di bulan Rajab ini perintah salat yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah. Bayangkan, andaikan baginda Rasulullah iakan di saat Allah memberikan perintah salat 50 kali dalam sehari. Wow, tidak ada lagi waktu untuk kita bekerja, tidak ada lagi waktu untuk kita melakukan aktivitas lain selain salat. Cuma karena masukan Nabi Musa alaihi salam ketika berjumpa di langit ke-6 dengan baginda Rasulullah, maka perbincangan itu terjadi. Kalau bahasa kita ya seperti ini, ya Rasul, bagaimana? Apa yang kau dapatkan dari Allah? Kau dapatkan perintah? Rasul menjawab, ya, saya dapatkan perintah salat. Berapa kali dalam sehari ya Rasulullah? 50 kali. Jangan ya Rasul, aja lalu kasih. Maganangka, aja lalu. Umat saya saja, kata Nabi Musa alaihissalam, besar-besar badannya ya. Mau dibilang tenaganya, kondisinya, fitnya luar biasa, sampai kondisi tubuhnya besar-besar semua, ya, agak hebat-hebat. Kalau kemungkinan kalau 50 kali salat dalam sehari, kemungkinan mereka tidak bisa, tidak sanggup. Ini lagi saja disuruh ibadah malah menantang, melawan semua. Apalagi umatmu ya Rasul, apalagi umatku saja ini sudah banyak nabi-nabi sebelumnya turun kepadanya masih saja membangkang, apalagi umatmu ya Rasul. Diberikan perintah 50 kali salat dalam sehari. Maka Rasulullah memikirkan itu. Rasulullah minta ditawarkan, minta kepada Allah, menawar kepada Allah agar ibadah itu tidak mempersulit umatnya nanti. Makanya Allah kasih 25 kali dalam sehari. Ditawar lagi, tawar 20 sampai 10. Nah, jatuhnya nanti di titik yang 5 kali sholat dalam sehari. 5 kali sholat dalam sehari. Jadi itulah perjalanan di mana kita diperintahkan sholat. Subhanallah. Untungnya baginda Rasulullah ini menawar kepada Allah. Bijaksananya Allah, bijaksananya baginda Rasulullah menawarkan kita perintah sholat ini supaya tidak memberatkan umatnya. Ini saja 5 waktu, masih banyak yang bolong-bolong. Masih banyak sekali. Ada yang melakukan sholat maghrib tapi tidak sholat isya, sholat isya tapi tidak sholat subuh, sholat subuh tapi tidak sholat duhur, sholat duhur tapi tidak sholat asar, atau dia sholat asar tapi tidak sholat maghrib, dia sholat maghrib tapi tidak sholat isya. Banyak sekali. Makanya Al-Quran menyampaikan bahwa celakalah orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Siapa orang-orang yang sholat ini celaka? Yang mereka lalai dalam sholatnya. Seperti yang tadi saya kisahkan, saya bahasakan. Maghrib sholat dia tapi isya tidak. Ini sholatnya bolong-bolong. Ya, Islam bolong-bolong juga. Makanya ibadahlah yang sepenuh hati. Jadikan sholatmu ini tahu diri. Jadikan sholatmu ini sebagai penghambaan, sebagai status kita hamba. Bahwa kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Karena
tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia ini kecuali menyembah kepadanya. Hanya sholat ya. Ini perintah. Makanya di bulan Rajab ini Allah memberikan perintah kepada baginda Rasulullah untuk sholat. Makanya terjadilah perjalanan yang namanya Isra wal Mi'raj. Isra, Mi'raj. Isra dari bumi ke bumi, Mi'raj dari bumi ke langit. Nah, jadi maksudnya apa? Sebelum kau menuju kepada Allah, isangalemu jolo. Maksudnya apa? Sebelum kau menuju kepada Allah, lihat dulu dirimu. Apakah engkau sudah berbuat baik kepada sesama manusia, kepada sesama hamba atau tidak? Itu. Secara datar dulu, dari bumi ke bumi, sesama manusia. Jangan kau rajin sholat tapi hubunganmu kepada sesama manusia rusak. Satu lorong tetanggamu semua kau ceritai. Hampir semua itu satu lorong musuhmu semua. Mana? Padahal dia rajin sholat, tapi tidak berhenti bulunya kiri kanan, bunyi terus. Bulunya bergerak seperti gerakannya jalan kote kalau dimakan. Masya Allah, luar biasa. Seperti mami itu kalau orang makan jalan kote. Ya, cerita semua tetangganya. Sampai bukan di tangannya mak tunjuk kalau ada nak tunjuk tetangganya. Bibir nama mami yan, ye, nai, enjoy. Hanya itu. Jangan, kalau bisa hubungan kita sesama manusia perbaiki dulu sebelum menuju kepada Allah. Nah, jadi ini yang harus kita pahami ya. Perbaiki hubungan kita sesama manusia dulu. Perbaiki hubungan kita kepada manusia. Jangan rajin sholat tapi hubungan kepada manusia ini kacau, berantakan. Perbaiki juga semuanya. Itu yang dimaksud Isra wal Mi'raj. Itu kandungan dari maknanya. Dari bumi ke bumi, bumi ke langit. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa ke Masjidil Aqsa? Tidak ke Masjid Istiqlal di Jakarta ya. Kenapa di Masjid Aqsa? Tidak ke Masjid Al-Markas Maros ya. Karena Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama sebelum Allah perintahkan kepada nabinya memalingkan wajahnya menuju Baitullah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka dipindahkanlah kiblatnya umat muslim dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Jadi Makkah dulu itu namanya Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Nah itu nama awalnya, nama pertamanya. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangunkan oleh manusia kepada manusia oleh Allah di Bakkah mubarakah, Makkah Al-Mukarramah. Jadi Bakkah itu nama pertamanya. Nama pertamanya Makkah adalah Bakkah. Masih banyak lagi. Jadi guys, mari raih kesempatan yang baik ini di bulan Rajab ini. Silakan. Ahlil jahiliyah yaumani fi kulli sanah. Karena dulu orang-orang jahiliyah memiliki 2 hari raya yang baik. Nama hari kegembiraannya itu, hari rayanya itu adalah Nairuz dan Mahrijan. Ketika Rasulullah al-Madinah, maka ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, Rasulullah menyampaikan kepada seluruh sahabatnya bahwa 2 hari raya dulu masa jahil Allah ganti dengan 2 hari raya yang suci, Yaumal Fitrah wa Yaumal Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Selain itu tidak ada lagi hari raya. 10 Muharram, Maulid, itu diharamkan, tidak boleh.